Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ini suatu kehormatan juga bagi saya bisa ketemu sama Bapak, bisa ngobrol sama Bapak di sela-sela kesibukan Bapak. Tadi juga habis ngasih pakan ternak ya Pak ya. Iya, iya. Nah, Bapak boleh memperkenalkan diri. Saya ngobrol nih sama Bapak siapa nih? Nama saya Pak Mumu. Pak Mumu. Ya. Pak Mumu ini berarti asli orang sini ya Pak Mumu ya? Iya. Dan katanya Pak Mumu itu mempunyai cerita-cerita di masa lalu, cerita-cerita kelam, cerita-cerita memprihatinkan, cerita mistis juga ada, cerita-cerita goib juga banyak ya Pak Mumu ya? Iya, iya. Betul. Nah Pak Mumu, ini saya penasaran nih dengan cerita Pak Mumu. Katanya Pak Mumu disuruh menempati salah satu rumah kosong tuh Pak Mumu. Oh, itu iya. Gimana sih Pak Mumu ceritanya tuh? Ya, begini. Dulu saya waktu ini kan kuli nyangkulah intinya. Oh iya. Ya, Tahun berapa itu Pak? Sekitar tahun 92 lah. Tahun 92. Oh ya. iya, emang kalau dulu-dulu mah banyak ya orang-orang kampung, orang-orang lemah sugih khususnya yang pergi ke kampung lain, ke desa lain untuk jadi kuli macul ya Pak ya, di ladang pesawahan, saudagar-saudagar kaya ya Pak ya. Itu gimana Pak? Dilanjut ceritanya boleh Pak? Boleh. Dulu saya datang ke tempat orang, ke juragan lah intinya. Saya mau kuli di situ, saya dikasih tempat untuk tidur lah di situ. Maklum orang kuli, saya ada tempat, ada rumah kosong. Oh, dikasih rumah. Dikasih rumah untuk nempatin rumah itu. Saya selama bekerja di situ, saya beres-beres, saya rapihkan. Setelah saya rapihkan, saya udah beres, udah ini seharian, saya tidur di situ. Ternyata di tempat tidur itu banyak, tapi saya nggak tahu itu awalnya kan nggak tahu, banyak kejanggalan. Banget kejanggalan. Setelah tidur, saya di dalam tidur itu banyak apa tuh yang kejadian-kejadian yang aneh-aneh gitu. Contohnya seperti apa Pak? Mungkin ada kejadian anehnya, contohnya ada yang nemenin tidur lah, atau ada gimana, atau itu kadang itu malam ada tikar tuh, ada tikar digusur, kayak digusur gitulah gitu, yang narik sendiri, narik sendiri. Ada di dapur tuh kadang-kadang ada kedengaran ada yang mandi, ada yang masak, padahal tengah malam itu. Saya nggak tahu kirain ini rumah kosong, tapi kok selalu ada kayak ada orangnya gitu. Itu waktu dulu itu bapaknya sendirian atau ada teman? Sendirian. Jadi aneh ya. Sendirian, tapi kok setiap setengah malam ada yang mandi, ada yang masak. Siapa? Padahal nggak ada teman ya Pak ya? Nggak ada teman. Di waktu itu saya nggak ada teman, tidur. Mau tidur lagi, ada lagi kayak itu apa tuh, bantal di situ kan ada bantal, tapi yang ditidurkan saya tidur di tempat bantal saya, di pinggirnya tuh ada bantal lagi, kayak ada yang ngambil, yang narik, ada yang ngambil, ya, ada yang narik. Pas udah ditarik, saya mau diambil lagi, kayak jalan sendiri, bantalnya gitu, kayak ada yang ngambil gitu itu. Jadi saya kok ini rumah kosong tapi kayak ada orangnya, di tengah malam itu ada apa gitu. Jadi saya itu di kala itu serem lah gitu, ketakutan. Saya keluar, bahkan di luar tidak ada siapa-siapa, saya cari orangnya nggak ada, kayak ada yang mau nyapu, kedengaran lagi nyapu lah gitu. Nah, setelah itu saya nunggu semalaman sampai pagi, mau pagi, kayak lama itu pagi mau saya nunggu pagi itu. Jadi Bapak itu nggak bisa tidur? Nggak bisa tidur akhirnya tuh. Nah, akhirnya saya udah siang, udah menjelang, udah ada yang kedengaran ada yang adzan subuh. Saya langsung pulang aja, hampir terbirit-birit karena ada rasa ketakutan gitu. Penjanggalan saya serem. Akhirnya saya udah siang,
ngomong sama majikan lah, sama juragan gitu. Saya nggak mau lagi tidur di situ. Tapi ternyata juragan itu tetap nyuruh, udah tidur kamu di situ. Saya kamu akan dikasih upah lah, kasih gaji gitu. Imbalan karena rumah itu harus ditempati kan. Itu nominal gaji imbalannya yang dikasih berapa, Pak? Seharian kerja di waktu itu. Seharian kerja, asal ya. Bapak mau nempatin? Ya, asal sehari berarti malamnya, kalau siang kerja di sawah, malamnya juga dianggap kerja. Berarti double bayaran. Cuman itu. Tapi saya bilang, itu tempat ada apa? Ada keanehan-keanehan. Udah jangan gimana, jangan banyak omong, udah tidur aja di situ. Nggak tahu itu selang beberapa hari. Beberapa harinya saya tanya sama yang lain, nggak ada yang tadinya nggak ada yang jawab, nggak ada yang itu. Semuanya tutup mulut, semuanya takut mungkin karena sama juragan. Ya, gitu. Mungkin itu. Akhirnya ada yang ngasih tahu sama saya. Saya ceritakan begini. Aduh, itu tempat dulunya bekas yang gantung diri katanya. Nah, jadi saya di situ baru semakin kaget lah gitu. Ngeri. Nah, tapi saya ngomong sama juragan, udah katanya, jangan, nggak apa-apa itu mah, jangan didengerin omongan orang lain gitu. Saya mau tidak mau tidur lagi, wah makin parah. Makin parahnya gimana Pak? Saya malah melihat kayak di rumah itu kayak ada orang gelantungan. Oh itu. Pindah ke sini, pindah ke situ. Kayaknya di siap posisi itu sama dia diincar terus gitu. Tapi mendekat sama saya enggak gitu. Cuman kelihatan kayak ngeri banget itu ya. Kelebat gitu. Terus gitu ngebayang-bayang terus. Jadi saya mau keluar juga kayak diikutin terus. Jadi saya semakin hari semakin takut, ngeri. Akhirnya udahlah, saya mah minta izin mau pulang aja kalau gini mah. Mau izin pulang sama juragan. Tapi juragan mah melarang. Ya udah kalau gitu mah besok aja tidurnya di sini aja katanya gitu. Enggak, cuman saya itu curiga ada apa sebenarnya ini. Masih maksa tetap harus tinggal di rumah. Tapi dia mah nggak cerita, juragan mah nggak cerita itu bahwa itu rumah bekas orang yang gantung diri. Nah, cuman saya tahu dari orang lain. Itu Bapak dikasih imbalan nggak, dipertahankan kan Bapak mau pulang nih ya. Sama juragan waktu dulu kan Bapak nolak, nggak mau tidur di rumah itu. Dikasih imbalannya pagi misalkan upah kerja 50.000, malamnya juga asal nempatin rumah itu dikasih imbalan 50.000 ya. Nah setelah Bapak mau pengen pulang itu dikasih imbalan nggak, ditawarin imbalan yang lain nggak gitu? Kalau itu begini, kalau malahan di situ ya udah, kalau itu mah nggak mau di situ, semalam ini lagi tidur di situ. Saya, kamu cuma mau uang enggak gitu. Ya jelas saya kan butuh, mau kalau mau, tapi cuman saya nggak tidur di situ. Iya, kalau tidur di situ memang dikasih imbalan besar Pak imbalan. Nah pada akhirnya ngobrol, udah kamu tidur aja yang nyenyak, nanti kalau mimpi apa saya kasih tahu katanya. Untuk apa? Saya juga sama lagi butuh uang untuk dulu itu dia lagi gila apa itu katanya, pasang nomor lah gitu. Jadi kayak kasino atau togel atau gimana? Kalau ya. Kalau dulu kalau nggak salah itu SDSB apa? SDSB itu semacam kasino, semacam itulah. Saya nggak tahu itu apa. Ya, tapi itu mah resmi kan dulu mah ya Pak ya? Iya. Nah cuman kalau mimpi apa nanti kasih tahu saya sama juragan. Itu Bapak dikasih imbalannya berapa katanya kalau mau? Nah kalau saya menang, kata dia pada akhirnya itu nanti kamu dikasih besar. Kalau seumpama ini kasih 10.000, untuk kamu 50.000, 5.000 gitu. Jadi setengah-setengah kalau dapat 50 juta berarti katanya Bapak 25 juta. Katanya. Dapat 1 M Bapak 500 juta gitu. Katanya. Cuman saya karena
takut lah, nggak berani, nggak ini. Pada akhirnya saya nolak, enggak lah, nggak mau. Saya kan yang kemarin juga saya merasa, waduh, sudah ngeri gitu tidur, mana bisa tidur, dibayang-bayangi sama orang. Kalaupun saya maksa semalam itu nggak mungkin bisa tidur. Nah itu Pak, kalau boleh tahu yang gantung dirinya yang diceritakan sama teman Bapak kerja itu laki atau perempuan sih Pak? Itu katanya laki, tapi udah agak tua. Udah dia, lansia. ya katanya dia sakit-sakitan aja gitu, udah sakit-sakitan, anaknya udah nggak ngurusin, katanya berarti udah apa tuh, udah kepusingan lah mungkin gitu, udah kepusingan, akhirnya ya dia ngambil jalan pintas mungkin gitu, nggak tahu, saking menderitanya ada penyakit gitu. Berarti usia lanjut ya, kakek-kakek. Nah kakek tersebut itu yang gantung diri itu siapanya juragan Bapak? Katanya itu masih ada kerabat-kerabatnya, cuman saudaranya. Maka rumahnya juga itu terbengkalai udah lama. Rumahnya bagus Pak? Ya kalau rumahnya itu rumah panggung, tapi apa itu kayu-kayunya jati. Ya kalau waktu dulu ukurannya rumah mewah. Rumah ya jati ya gitu. Katanya itu yang dulunya orang apa itu dikatakan orang kaya juga gitu, kaya. Cuman udah tua, udah ini anaknya udah mungkin udah pada jauh, udah pada kerja, dia sendirian di rumah gitu, ya. Itu penyakitnya nggak sembuh-sembuh katanya. Berarti posisi rumahnya nih Pak, posisi rumahnya berada di tengah-tengah perkampungan atau di pelosok sih Pak? Kalau menurut ini agak pinggir juga, pinggir karena ini sawah, ini ada walungan, ya adalah 50 meter ke arah walungan, ini pesawahan, ya pinggir lah, di pinggir. Di ujung Bapak sendirian disiksa sama ya majikan, ditakutin sama orang yang udah gantung diri. Itu Bapak menempati rumah tersebut selama berapa hari itu Pak? Itu saya 3 malam berarti di situ, 3 malam. Pas malam pertama ada gangguan kayak gitu, Bapak sampai nggak bisa tidur, lanjut kerja, nanya sama rekan-rekan, nggak ada yang jawab, semuanya pada tutup mulut. Terus tidur lagi, gangguannya sungguh makin luar biasa. Setelah 3 hari ada rekan yang ngasih tahu bahwa tempat itu, rumah itu bekas tempat gantung diri. Itu posisi gantung dirinya di kamar atau di tengah rumah sih Pak? Di tengah rumah. Pas saya di bawahnya tidur itu, karena kata majikan, kata juragan itu tidur di sini. Kalau di kamar katanya itu masih ada perabotan barang, perabotannya juga masih lengkap, masih kasurnya ini, cuman kasur udah lama kayaknya udah ditidurin kucing, tikus mungkin lah, udah bau, udah itu nggak dibuang, nggak. Bahkan di situ juga itu ada tikarnya juga, tikar yang dulu itu yang pakai itu. Kalau sekarang mah udah nggak ada mungkin untuk tikar semacam itu. Tikar orang kaya zaman dulu mungkin ya. Nah, masih ada di situ. Cuman saya yang disuruhnya udah itu mah biarin perabotan itu di sini aja, yang dirapikan mah untuk tidur katanya. Saya aja mau aja karena nggak tahu. Kalau tahu masa mungkin dari awalnya juga saya nggak mau mungkin gitu. Kalau tahu itu dari awalnya ya. Nah itu selain Bapak pernah nggak ada pegawai yang lain, kuli pacul yang lain yang tidur di rumah tersebut sebelum Bapak deh? Katanya mah belum ada yang pernah tidur di situ, pernah. Cuman Bapak doang? Cuman saya juga kebetulan si orang itu, saya mau kerja di orang itu, disuruh ngerapihin ke rumah. Nah nanti karena di sawah belum siap katanya, nanti 2-3 hari lagi katanya. Jadi kalau terjebak, saya terjebak lah gitu ya. Suruh nemanin orang ya ternyata dia juga gila judi. Oh gila judi. Ya gila judi ternyata. Ngorbanin menjebak Bapak orang, berarti saya yang korbannya berarti. Bapak sebagai korbannya suruh nemanin orang yang gantung diri itu ya Pak ya, biar supaya dapat nomornya. Nah, bahkan terakhirnya juga disuruh itu saya tolak karena nggak mungkin saya bisa tidur di situ karena diganggu terus sama itu. Mau tidur seperti apa kalau mimpi misalkan, kalau mimpi
kan harus tidur karena saya diganggu terus oleh hantunya, gentayangan terus. Ya. Jadi Bapak nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Padahal Bapak bisa jadi kaya raya loh kalau misalkan Bapak mau bertahan 1 malam lagi gitu. Nggak tahu kaya, nggak tahu Bapak yang jadi tumbal. Nah, saya yang takutkan, saya karena saya juga merasa oh ini terjebak. Setelah dia udah tanya aja kalau ini mau, kalau tanya, kalau dia nggak nanya, tanya katanya. Saya pengen nomor, minta nomor katanya itu. Saya nggak mau karena walaupun saya di kala itu susah ya susah, tapi susah. Ya kalau saya misalkan ini bisa kaya dari hasil judi lah intinya gitu, tapi saya di situ berpikir mendingan kulit macul yang sudah jelas lah gitu ya, walaupun kecil. Kehidupan walaupun tapi sampai sekarang saya mah udah biasa dari kecilnya tukang kuli ya kuli. Sekarang misalnya ada peternakan ya ngurus peternakan. Jadi itulah sedikit tapi halal daripada besar haram ya Pak ya. Karena itu dimakan sama anak istri juga biar berkah. Pokoknya mencarinya yang berkah. Bukan itu yang pokoknya kalau diceritain sulit lah gitu. Cuman itu pengalaman saya dulu Bapak dulu tahun 92 ya dengan pahitnya kehidupan saya sampai mengalami dijebak orang, disuruh nemenin orang yang gantung diri. Kalau teman-teman tidur di tempatnya bekas orang gantung diri ternyata. Sama aja kayak nemenin dong Pak. Karena itu berarti arwahnya gentayangan, nggak ada temennya, disuruh Bapak jadi temennya. Itu kan pengalaman mau gitu. Kalau teman-teman nih para penonton gimana, berani nggak kalau misalkan disuruh nemenin orang yang gantung diri gitu di salah satu rumah kosong? Jangankan penonton, saya juga kalau dari awalnya tahu nggak mungkin lah. Nggak bakal mau ya Pak ya. Karena saya nggak tahu ya, itu ternyata di malamnya wah kok kayak begini, ini ada apa gitu, dikirain itu udah biasa orang-orang situ lah gitu, dikirain ada ronda atau apa gitu. Ternyata saya ini tengah malam nggak ada orang di luar, di dalam kayak ada orang sana kemari, lihat perabotan kayak ada yang bawa, ada yang lempar, kadang itu dari atas juga kelihatan kayak apa tuh, langit-langit rumah lah gitu, kayak ada yang gerug gitu Pak ya. Nah Pak, itu wujudnya kan kata Bapak pernah lihat nih sosoknya ya, sosok orang yang gantung diri tersebut, wajahnya itu mengerikan nggak Pak yang dilihat? Kalau dilihat dari itu nggak kelihatan depannya, cuman kelihatan itu kayak lari gitu ke ujung rumah, kayak mau ke kamar gitu, kayak kelihatan itu, tapi kayaknya menengok ke saya sekali-kali menengok ke saya gitu, liatin Bapak gitu. Di kala itu kan gelap, terangnya cuman pakai itu apa, damar ya cempor lah kalau kata orang dulu, cempor gitu. Karena belum ada listrik ya Pak ya? Belum, bahkan ke daerah di situ, udah di daerah lain, di daerah situ nggak dikasih cempor, nggak dikasih apa listrik oleh pemerintah, karena itu udah ada ikatan daerah itu mau ya udah di apa itu mau dibendung, mau di udah nggak masuk listrik lah gitu, udah diputus mungkin udah diputus ya. Oke Bapak, terima kasih ya Pak ya atas waktunya. Nah teman-teman, inilah cerita si Bapak. Tadi itu Bapak apa, lupa lagi namanya teh? Pak Mumu. Pak Mumu ini jadi seolah-olah dijebak ya teman-teman waktu dulu, karena tahun 1992 kebanyakan orang kampung, khususnya orang Lemasugi itu banyak menjadi kuli pacul, kuli cangkul di daerah Sumedang atau daerah yang lainnya ya. Bapak ini berangkat untuk bekerja menjadi kuli pacul di sawah ya Pak ya. Kuli macul dengan upah kerja yang seadanya, dan sama saudagarnya, sama juragannya itu Bapak ini ditipu. Jadi Bapak malah disuruh nemenin orang yang gantung diri, arwah orang yang gantung diri yang suka gentayangan di rumah kosong. Nah itu waktu malamnya kata Bapak tuh wah sungguh luar biasa, mengerikan sekali, banyak gangguan-gangguan. Awalnya Bapaknya berpikir positif mungkin ya Pak ya, itu apa gitu ya. Pas besoknya
beberapa hari kemudian, selang beberapa hari kemudian ada temennya yang ngasih tahu bahwa rumah tersebut bekas orang yang gantung diri. Nah, dikasih upah lah sama juragannya. Nih, kamu semalam lagi aja nginep di rumah tersebut, jangan sampai pulang sekarang. Saya kasih nih nominal uang berapapun yang kamu mau gitu ya Pak ya. Uang cukup besar, asal tanya nomor berapa yang bakal keluar besok gitu ya. Cuman tanda tanyanya, kalau misalkan tepat nomornya, itu antara bapaknya menjadi kaya raya atau bapaknya sendiri meninggal disebut, diterkam sama orang yang gantung diri itu. Gimana ya Pak? Itu yang dibayangkan sama saya itu. Waduh. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Semoga ada manfaatnya. Saya Kang Hakim pamit undur diri. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.